Hai teman-teman Minision 2026 semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Natalia Mantara, Head of Information System Program. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat mengenai pretesis atau apa itu pretesis dan kenapa sih kalian sebagai Minision 2026 kalau memang sudah dinyatakan layak untuk mengambil pretesis, boleh atau memiliki pilihan untuk mengambil mata kuliah ini. Tuh. Jadi saya akan jelaskan sekilas di video ini ya. Nah, pertama kali adalah mau jelasin dulu nih, siapa sih sebenarnya yang wajib untuk ngambil pretesis? Pertama adalah mahasiswa masa track sisa informasi Binushan 2026. Ini kalian gak ada pilihan, kalian wajib untuk ngambil mata kuliah pretesis 2 SKS ini di semester genap 2024 nanti. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa SI reguler yang mau lulus di semester ketujuhnya. Jadi kalau mau selesai dari BINUS kuliahnya dalam 3,5 tahun, pengen diwisudanya nanti di Juni 2026. Nah, kalian wajib juga tuh untuk ambil pretesis di semester genap nanti. Dan yang terakhir adalah para Binusian 2026 yang udah mutusin untuk mau ngambil enrichment fast track atau fast track ke S2 di semester 7-nya nanti. Jadi kalian juga wajib untuk registrasi pretesis di genap 2024 nanti. Jadi ini adalah 3 kategori mahasiswa yang wajib untuk ngambil pretesis di genap 2024. Nah, kemudian untuk syaratnya. Kalau untuk mahasiswa masa track, kalian nggak ada syarat. Artinya, selama kalian mahasiswa masa track Binusian 2026, maka kalian wajib untuk enroll mata kuliah pretesis 2 SKS di genap 2024. Jadi buat mahasiswa masa track, pretesis ini tuh jadi kayak mata kuliah gitu. Mata kuliah yang harus kalian ambil bersamaan dengan enrichment-nya kalian. Kemudian kalau untuk anak SI reguler, berarti termasuk tadi yang berencana juga untuk ngambil fast track. Artinya kalau kalian tidak memenuhi syarat ini, berarti kalian juga nggak akan bisa fast track. Syaratnya pertama adalah IPK terakhir kalian 3,00. Kemudian sudah lulus semua mata kuliah dari semester 1 sampai 5. Lulus itu artinya adalah sudah memenuhi grade minimal. Kalau ada mata kuliah yang grade minimalnya C, ya berarti kalian udah memenuhi C. Atau di atas itu. Kalau ada mata kuliah grade minimalnya D, ya berarti kalian sudah berhasil untuk mencapai minimal nilai D di mata kuliah itu. Jadi, kalau syaratnya ini belum terpenuhi untuk mahasiswa SI reguler, kalian tidak bisa mengambil pretesis. Yang harus kalian lakukan adalah diulang dulu mata kuliah yang belum mencapai syarat, atau diulang mata kuliah gimana caranya biar IPK-nya bisa naik jadi sampai 3. Nah, kemudian untuk syarat berikutnya adalah dalam satu semester, mahasiswa itu maksimal cuma boleh ngambil 24 SKS. Jadi kalian nggak boleh ambil lebih dari 24 SKS, termasuk mata kuliah pretesis 2 SKS ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, pretesis ini saya kerjakan secara individu atau kelompok? Pertama, kalau untuk mahasiswa SI reguler yang kalian berencana untuk ngambil fast track S2 di semester 7, kalian boleh melakukannya secara kelompok dengan syarat semua anggota kelompoknya itu juga akan fast track. Jadi nggak bisa kalau misalnya yang satu fast track, yang dua nggak fast track, kalian jadi satu pretesisnya. Itu nanti akan susah kelanjutan waktu di tesis 4 SKS-nya. Jadi kalau mau berkelompok untuk mahasiswa SI reguler yang fast track, semua anggota kelompoknya juga harus merupakan mahasiswa yang akan ambil fast track di semester 7. Kalau nggak berhasil nemuin temen yang juga sama-sama mau fast track, berarti kalian pretesisnya sendiri atau individu. Kemudian syarat kedua, kemudian untuk mahasiswa masa track, kalian pretesisnya berdua sampai 3. Jadi harus dilakukannya berkelompok, jangan sendiri ya. Jadi boleh berdua, boleh bertiga. Kecuali udah bener-bener gak ada temen gitu ya, udah habis teman-temannya semua udah berkelompok, sisa kalian sendiri ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi selama kalian masih bisa cari teman sekelompok yang sesama masa track, buatlah secara berkelompok. Kemudian kalau untuk SI yang lainnya, yang mahasiswa S reguler yang bukan anak fast track, kalian boleh melakukannya secara individu maupun berkelompok. Jadi nggak ada syarat apapun gitu. Meskipun kami dari jurusan menyarankan tetap dibuatnya secara berkelompok. Kenapa? Karena kalau kelompok kan kalian bisa bagi beban kerjanya ya. Karena kalian sambil
ngerjain pretesis ini kalian juga sambil enrichment gitu. Mungkin bisa sambil magang atau sambil riset atau sambil track enrichment yang lain gitu. Jadi biar bebannya bisa dibagi, kami sarankan kalian mengerjakannya secara berkelompok. Nah, kemudian bagaimana kalau yang untuk berencana ISMA? Kalau kemarin yang datang waktu lagi briefing enrichment harusnya udah sempat dijelasin gitu ya. Jadi, kalau teman-teman berencana ISMA, ISMA itu apa? ISMA itu adalah jalur study abroad yang dibuka oleh pemerintah untuk kalian bisa pergi ke luar negeri secara gratis. Nah, biasanya ISMA ini akan jalan di semester 7. Jadi pembukaannya itu biasanya nanti di awal tahun 2025, untuk perginya di semester 7, di September atau Agustus 2025. Nah, masalahnya adalah mahasiswa yang dapat ISMA ini, mereka tuh tidak boleh sambil ngambil mata kuliah lain apapun di home campus. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau saya pengen ISMA, tapi kan ISMA juga masih belum tentu gitu ya, bisa keterima bisa enggak gitu. Sedangkan aku udah harus registrasi pretesis dari sekarang. Gitu. Nah, jadi solusi yang bisa kami sarankan kepada kalian yang berencana untuk mencoba mendaftar ISMA adalah kalian pretesis di semester 6 gak apa-apa, 2 SKS, tapi wajib secara individu. Jadi kamu mau pretesis nggak apa-apa, tapi harus individu. Nanti kalau misalnya ternyata ISMA yang keterima, berarti di semester 7 kalian akan study abroad melalui jalur ISMA. Tesisnya nanti dilanjutin pada saat kalian kembali di semester ke-8. Kalau misalnya ternyata tidak keterima, ya berarti nanti di semester 7 kalian lanjutin ke tesis gitu. Tapi kalau keterima, semester 7 kamu pergi ISMA, semester 8 balik kalian lanjutin tesisnya yang 4 SKS. Jadi buat kalian yang berencana untuk ngambil ISMA, maka pretesisnya harus wajib sendirian. Nah, ini adalah alur untuk pretesis secara umum gitu. Jadi proses yang harus kalian jalani itu apa sih? Pertama yang pasti kalian harus melakukan yang namanya registrasi dulu di Nexus. Nanti akan dijelaskan pada saat briefing periode registrasinya bisa kapan. Dan pada saat registrasi ini ambil mata kuliah pretesis 2 SKS. Yang harus di take notes adalah pantau sampai kalian menyelesaikan proses pembayaran. Karena yang sering terjadi adalah mahasiswanya daftar di Nexus, tapi auto debit pembayarannya gagal. Dan mahasiswanya nggak sadar gitu. Dia ngerasa aku udah registrasi gitu di Nexus, tapi nggak sadar kalau ternyata pembayarannya gagal gitu, yang menyebabkan akhirnya registrasinya itu ke drop. Jadi registrasi di Nexus dan pastikan proses pembayarannya berhasil. Setelah itu, kalian akan bisa membuat outline pretesis di aplikasi yang namanya Thesis Apps. Ini ada di Binus Maya kalian juga. Di sini yang harus kalian lakukan adalah bikin kelompok, kemudian buat outline-nya, dan upload berkas outline-nya. Jangan cuman bikin kelompok dan bikin tesis gitu, maksudnya judulnya apa gitu, tapi nggak upload berkasnya. Itu juga prosesnya nggak akan masuk ke kami. Nah, setelah itu, proses selanjutnya adalah outline yang udah kalian submit itu akan kami review. Jadi kami akan review apakah layak untuk dijadikan sebuah skripsi atau tidak. Dan kalau misalnya nanti kami menyatakan sudah layak, kami akan menentukan dosen pembimbingnya. Tapi di tengah-tengah proses kalian melakukan review ini bisa aja kami minta kalian untuk melakukan revisi. Jadi tesis apps-nya tolong dicek secara berkala. Kenapa? Karena kalau bisa kami bilang harus revisi, itu nggak ada notifikasinya. Jadi kalian harus cek secara berkala tesis apps kalian. Jadi kalau diminta revisi, kalian langsung bisa tahu, langsung bisa revisi dan bisa upload balik hasil revisinya ke sistem. Nah, setelah kalian dapat dosen pembimbing, kalian boleh mulai untuk melakukan bimbingan pratesis bersama dosen kalian. Jadi, kami nggak akan bilang lagi, oh ya teman-teman boleh mulai nih bimbingannya gitu. Nggak, pokoknya semester genap dimulai di Februari nanti, di tanggal 3 Februari 2025 nanti, kalian udah dapat dosen pembimbing di aplikasi Thesis Apps, kalian boleh langsung mulai bimbingan. Gitu. Kami nggak akan ngumpulin kalian lagi dalam satu kelas atau bikinin jadwal khusus lagi ke kalian gitu untuk mempertemukan antara kalian dan dosen pembimbing kalian. Itu enggak. Lakukan bimbingan, ada minimal jumlah bimbingan yang harus kalian diikuti gitu. Karena kalau misalnya kalian tidak berhasil memenuhi jumlah bimbingan minimal, nanti berkas akhirnya nggak bisa dikumpulin. Dan yang perlu di take note adalah karena nanti pratesis kalian akan dijalankan bersama dengan enrichment, terutama untuk kalian yang enrichment-nya adalah internship atau magang, kalian tidak diizinkan untuk melakukan proses bimbingan di jam kerja. Artinya kalau jam kerja kalian Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5 sore, di waktu-waktu itu
kalian tidak diizinkan untuk melakukan bimbingan skripsi. Kalau misalnya dosennya meminta kalian melakukan bimbingan skripsi di dalam jam kerja, kalian berhak untuk menolak. Tapi kalau dosennya bilang, mau nggak bimbingannya di jam makan siang, misalnya jam 2 sampai jam 1 secara online, itu masih nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kalian sambil makan sambil bimbingan gitu. Atau sore hari, malam hari, atau pagi hari sebelum kalian mulai kerja gitu ya. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah di jam kerja kalian tidak boleh dilakukan proses bimbingan. Kalian boleh melaporkan ke jurusan kalau misalnya ternyata dosen pembimbing kalian meminta untuk melakukan bimbingan di jam kerja gitu dan tidak memberikan alternatif lain. Itu boleh diinformasikan ke kami. Nah, kemudian setelah proses bimbingan selesai, di akhir pretesis itu kalian harus ngumpulin yang namanya laporan pretesis. Nanti ada deadline-nya, akan dikasih tahu. Kalian harus ngumpulin sebelum deadline dan pastikan dosen pembimbing kalian sudah melakukan approval terhadap dokumen yang kalian kumpulkan di sistem. Kemudian, setelah kalian kumpulin laporan pretesis kalian di sistem, dosen kalian tuh akan melakukan penilaian. Nah, dari proses penilaian ini akan ada dua kondisi yang terjadi, pasti ya. Satu, tidak lulus, pasti kalian nggak mau gitu ya. Satu, lulus. Nah, alurnya akan berbeda. Kalau misalnya tidak lulus, maka kalian punya dua opsi. Kalian bisa mengulang ngambil lagi pretesis di Ganjil 2024, Ganjil 2025, atau di ganjil kalian enrichment aja 20 SKS fokus di sana. Nanti skripsinya kalian ulang langsung ngambil yang tesis 6 SKS di genap 2025. Kalau nggak lulus, kalian punya dua opsi ini. Tapi kalau kalian lulus, artinya kalian akan lanjut ke tesis 4 SKS. Nah, tesis 4 SKS ini secara sistem tidak akan langsung meregistrasi kalian. Tapi, balik lagi, kalian harus melakukan registrasi di Nexus untuk mengambil tesis 4 SKS di Ganjil 2025. Dan sekali lagi, setelah registrasi dipantau prosesnya sampai proses pembayarannya selesai dan berhasil. Itu kalian harus selalu pantau. Setelah itu, setelah kalian berhasil terregistrasi, nanti di semester ganjil 2025, kalian bisa lanjutin tesisnya ke 4 SKS dengan dosen pembimbing yang sama, kelompok yang sama, jalur yang sama, dan topik yang sama. Nggak perlu kumpulin outline lagi. Jadi tinggal dilanjutin aja proses pengerjaannya. Nah, nanti kalau udah, nanti ada deadline lagi untuk tesis 4 SKS-nya, dikumpulin sebelum deadline-nya itu ada gitu ya. Kemudian nanti kalian akan sidang, dan setelah sidang, kumpulin berkas akhirnya gitu. Nah, ini terjadinya proses yang tesis 4 SKS sampai pengumpulan sidang ini terjadi nanti di Ganjil 2025 gitu. Untuk di genapnya berhenti sampai di sini. Di, diperhatikan baik-baik. Oke, nah, saya lanjut lagi. Sekarang pada saat kalian nanti buka aplikasi Thesis Apps, kalian tuh diminta untuk masukin judul gitu ya. Judul outline-nya atau judul skripsinya mau apa nih gitu. Judulnya nanti kalau setelah ketemu dosen pembimbing judulnya diganti nggak apa-apa teman-teman. Jadi bisa, boleh ganti judul. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih harus teman-teman perhatikan dengan sangat detail pada saat kalian membuat data tesis outline kalian pertama kali, yaitu satu field yang namanya thesis track. Kenapa? Karena beda tesis track itu output yang harus kalian kerjakan itu beda gitu. Pada umumnya, secara garis besar, tesis track itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya jalur khusus, ada yang namanya artikel ilmiah. Nah, bedanya apa? Kalau jalur khusus, outputnya itu nanti adalah penulisan skripsi yang formatnya itu ngikutin format skripsi dari BINUS. Jadi susunan bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Ada nanti BINUS ada keluarin tuh tunjuk penulisan skripsi gitu ya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa sampai bab 5 isinya apa. Itu kalau jalur khusus. Tapi kalau artikel ilmiah, output skripsi kalian itu nanti bentuknya adalah artikel ilmiah yang dimana format dan jumlah halamannya itu mengikuti tergantung kamu mau kirim artikelnya kamu kemana. Jadi nanti kamu harus cari publisher atau cari tempat
untuk ngirimin artikelnya kamu, dan formatnya itu akan ngikutin tempat tujuannya kamu. Gitu. Jadi nggak ngikutin format dari BINUS. Kemudian untuk penilaian, itu dari sisi output ya. Untuk penilaian, kalau di pretesis, kedua jalur ini penilaiannya sama aja, nggak ada bedanya. Kalau di pretesis. Tapi nanti penilaian yang berbeda itu adalah pada saat tesis 4 SKS. Pada saat tesis 4 SKS, kalau kalian ambil jalur khusus, itu bakal ada proses namanya sidang. Dan nilainya kalian itu adalah penilaian dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Ya nanti bakal digabungin tuh nilai dari pembimbing sama nilai dari penguji. Di akhir kalian sidang, itu akan menentukan grade skripsinya kalian itu grade apa. A minus, B plus, B minus, gitu. Atau C, gitu kan itu di sana. Tapi kalau artikel ilmiah, nilai itu adalah tergantung status terakhir dari artikel ilmiah yang kalian kirim ke publisher. Status tertinggi itu pasti accepted atau publish. Itu udah pasti dapat A. Nanti akan turun satu level, satu level, satu level gitu. Sampai paling rendah itu dapat B minus nilainya gitu. Nah, nggak ada sidang juga, tapi ada pameran poster skripsi on-site. Kalau sidang skripsi yang jalur khusus sampai sekarang masih online. Tapi kalau artikel ilmiah, kalian nanti di akhir akan ada proses yang namanya poster sidang. Sidangnya dalam bentuk expo gitu, pameran poster, dan itu on-site di lokasi kampus masing-masing. Dan teman-teman juga wajib untuk mencetak posternya secara mandiri. Gitu. Jadi dengan teman mencetak, tempel di papan yang udah dikasih, nanti dosen pengujinya bakal datang, bakal nanya-nanya di situ. Gitu. Nah, kemudian untuk bahasa, kalau jalur khusus nulisnya pakai bahasa Indonesia, kalau artikel ilmiah nulisnya pakai bahasa Inggris. Karena kan akan dipublish ke jurnal atau konferensi internasional gitu. Jadi nulisnya harus bahasa Inggris kalau artikel ilmiah. Jadi ini teman-teman sedikit perbedaan antara jalur skripsi gitu ya. Nah ini teman-teman harus perhatiin kenapa? Karena nanti begitu outline-nya dibikin, jalur ini nggak bisa diganti lagi. Jalur ini nggak bisa diedit lagi teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati dipikirkan dengan matang jalur skripsi yang mau diambil yang mana gitu. Nah, kemudian eligibilitas pemilihannya gimana? Apakah semua boleh memilih tesis track yang ada gitu ya? Nah, ini teman-teman kita udah bikin. Secara sistem sebenarnya tidak membatasi, tapi kami di jurusan yang memberikan aturan ini gitu. Nah, untuk anak masa track, jadi yang di sini yang masa track IAS 2026, kalian wajib semuanya ambilnya yang artikel ilmiah. Nggak boleh ambil yang jalur khusus. Begitu juga mahasiswa SI reguler yang mau ngambil fast track S2, kalian juga wajib ambil yang artikel ilmiah. Kenapa? Karena ini dasar untuk kalian mulai belajar ngelakuin penelitian gitu. Jadi nanti waktu S2 kalian udah punya basic, gak mulai dari nol gitu. Jadi untuk anak masa track IAS dan juga IAS reguler yang fast track S2, kalian harus ambil yang artikel ilmiah. Tapi untuk anak SI reguler yang nggak berencana ngambil fast track, pokoknya udah aku kuliah beresin S1 ku semester 7 gitu ya. Kalian boleh bebas milih mau ngambil yang jalur khusus atau yang artikel ilmiah. Kami kasih kebebasan ke kalian berdasarkan pertimbangan kalian. Yang penting kalian yang milih sendiri, kalian bertanggung jawab atas pilihan kalian diberesin sampai akhir. Tuh. Nah, kemudian laporan pretesisnya nanti juga akan berbeda nih antara yang skripsi jalur khusus sama yang artikel ilmiah gitu. Kalau untuk anak-anak SI reguler yang non fast track, kalau kalian ambil jalur khusus, berarti di pretesis itu kalian harus udah beresin minimal sampai bab 3. Jadi bab 1 sampai bab 3. Sesuai dengan format penulisan yang udah ditentuin sama BINUS. Nanti tahapan selanjutnya dilanjutin waktu lagi tesis 4 SKS. Kemudian kalau anak SI reguler yang non fast track artikel ilmiah ngambil tesis tracknya, maka udah harus diberesin sampai riset metodologi. Atau biasanya dosen pembimbing tuh di awal bimbingan bakal bikin kesepakatan, misal kamu harus beresin sampai di mana gitu, kamu ikutin gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian ambil artikel ilmiah, pertama tanya dulu sama dosen pembimbingnya, target saya di pretesis ini sampai mana ya? Gitu. Jadi kalian tahu ukurannya kalian sampai di mana. Nah, nanti tahap selanjutnya dilanjutin waktu tesis 4 SKS. Nah, bagaimana untuk mahasiswa master track dan AS reguler yang fast track S2? Nah, karena kalian nggak boleh ngambil ini jalur khusus, jadi ini udah nggak ada ya yang jalur khusus. Kita akan fokus di artikel ilmiah. Pertama, karena kalian ini setelah pretesis, jadi kalau anak master track dan anak AS reguler fast track S2, setelah kalian pretesis,
2 SKS, kalian nggak akan ngambil mata kuliah tesis 4 SKS. Kenapa? Karena tesis 4 SKS ini akan disetarakan dengan mata kuliah yang nanti kalian ambil waktu kalian S2. Gitu. Jadi nggak ada tuh tesis 4 SKS dilanjutin tuh nggak ada gitu kalau anak masa track IS dan yang SI regular fast track gitu. Nah, jadi di pratesis ini penelitiannya udah harus selesai dilaksanakan. Jadi keseluruhan proses penelitian yang mau kalian lakukan itu sudah selesai kalian laksanakan. Terus artikel ilmiahnya juga udah selesai draftnya. Artinya kalau tadi yang reguler kan mereka baru beresin setengah nggak apa-apa gitu artikel ilmiahnya. Tapi kalau untuk anak masa track dan juga IAS reguler yang fast track, artikel ilmiah kalian sudah harus selesai pada saat pratesis. Tapi kalian nggak punya kewajiban untuk melanjutkan sampai proses publikasi. Proses publikasinya nanti yang melanjutkan adalah dosen pembimbing S1-nya kalian. Kalau yang reguler kan kalian punya tanggung jawab untuk publikasi gitu ya. Tapi kalau anak masa track dan juga AS reguler yang fast track, kalian tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sampai proses publikasi. Proses publikasinya nanti dilanjutin sama dosen pembimbing S1-nya kalian gitu. Tapi tugas kalian adalah menyelesaikan draft artikel yang kalian. Dan topik yang kalian pakai di pretesis S1 kalian gak bisa kalian lanjutin untuk topik S2-nya kalian. Kenapa? Karena tadi dosen S1 kalian akan melanjutkannya jadi publikasi gitu kan. Nah, plus yang harus kalian perhatikan adalah untuk anak master track dan AS regular, pada saat laporan pretesis kalian selesai, kewajiban poin SAT, jam konserv, dan BGA udah harus terpenuhi. Gitu. Jadi waktu kalian masuk ke S2, kalian nggak punya utang lagi. Gitu. Udah beres semuanya di semester 6. Itu juga harus diperhatikan. Nah, isi outline-nya apa nih? Kan untuk bisa mulai pratesis, step pertama adalah harus bikin outline gitu ya. Template outline-nya sudah ada di website sis-ac.id/download. Di paling bawah itu ada template outline tesis atau skripsi. Itu sama aja sebenarnya. Outline untuk pratesis maupun untuk skripsi. Itu kalian tinggal download. Kalau dibuka itu ada file Word. Jangan langsung edit di situ ya teman-teman file Word-nya. Itu kalian download dulu file Word-nya baru kalian edit gitu. Nah, template-nya nggak usah dirubah formatnya. Kalian tinggal ngisi aja isinya. Karena itu udah Word-nya udah rapih gitu ya. Tinggal kalian isi aja isinya sesuai dengan data kalian masing-masing gitu. Nah, di situ isinya ada banyak teman-teman. Tapi sebenarnya tujuannya gini. Pada saat kalian menyusun si outline ini yang harus ada di mindset kalian adalah gimana caranya yang kalian tuangkan di dalam outline kalian itu bisa membuat kami jurusan yang akan mereview outline itu paham gitu ya dengan jelas. Kalian tuh skripsinya mau ngapain sih? Yang mau kalian kerjain di skripsi ini apa sih? Metodologi atau cara kalian untuk menyelesaikan masalah yang kalian tulis di dalam skripsi kalian itu gimana? Dan terakhir adalah outputnya apa gitu. Output yang pengen kalian capai dari proses skripsi yang kalian tulis ini apa gitu. Apakah misal mau bikin aplikasi atau oh ternyata aku mau ngasilin blueprint baru untuk sebuah company gitu. Di statement dengan jelas gitu. Outputnya apa gitu. Di silahkan ikuti isi outline-nya. Dan pada saat nulis, mindset kalian adalah kalian berusaha untuk menjelaskan apa sih yang mau saya lakukan di dalam skripsi ini, dengan cara apa saya mau melakukannya, dan outputnya nanti ujungnya apa. Gitu. Nah, gimana cara kalian nulisnya? Kemudian, yang perlu kalian perhatikan juga, kalau misalnya ternyata di judul kalian akan menyebutkan sebuah merek gitu. Misalnya, implementasi ERP pada PT Maju Jaya gitu misalnya. Nah, kalian harus dapat izin tertulis dari si PT Maju Jaya ini bahwa dia memang setuju untuk perusahaannya kalian jadikan topik di dalam skripsinya kalian. Dan lah masukin izin tertulis itu di dalam outline-nya kalian. Ada tempatnya di sana, tinggal kalian ganti aja bagian itu dengan si izin tertulis itu. Even kalau misal kalian yang sering pakai judul misal Grab, Gojek, Tokopedia, itu juga kalian harus dapat izin tertulis dari mereka kalau kalian boleh menggunakan mereka sebagai objek dari skripsi kalian gitu. Jadi nggak boleh sembarangan nulis mau tahu pengalaman pengguna pada saat pakai aplikasi Tokopedia gitu. Tapi kalian nggak dapat izin dari Tokopedianya. Itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi kalian harus dapat izin tertulis dari objek penelitian yang kalian pakai.
Nah, satu lagi yang harus kalian perhatiin. Jadi waktu kalian akan ngupload dokumen, itu tuh yang kalian upload nggak cuma outline pratesis. Tapi kalian harus bikin satu dokumen lagi yang isinya adalah bukti kalau kalian sudah mengupload minimal satu certification di BINUS Maya. Oke, sertifikasi ini bukan sertifikasi yang kalian dapat pada saat kalian ikut seminar gitu ya. Ikut seminar 2 jam dapat sertifikasi of attendance, bukan itu. Sertifikasi yang kita butuh adalah sertifikasi yang menyatakan bahwa kalian punya keahlian di bidang tertentu. Caranya gimana? Kalian ikut course. Ini aku ada kasih beberapa course yang bisa kalian pakai gitu ya. Yang kalian ikut course di sana, kalian pelajari, nanti di ujung course itu biasanya dikasih kuis atau dikasih project yang harus kalian kerjakan gitu. Dan pada saat kalian sudah menyelesaikan itu, baru kalian akan dapat si sertifikatnya itu. Nah, sertifikat kayak gitu yang kita butuhkan. Nah, itu kalian upload di menu certification di Academic Services. Nanti di sana kalian screenshot dan masukin di dokumennya gitu. Ada contohnya di dalam outline skripsinya kalau kalian download bagian mana yang perlu kalian screenshot. Jadi bagian itu kalian screenshot dan kalian pisahkan jadi satu dokumen sendiri gitu. Dan sertifikatnya kalau kalian mau masukin juga boleh gitu. Tapi sebenarnya kita lebih butuh adalah bukti memang kamu udah mengupload sertifikat itu ke menu certification yang ada di Binus Maya. Tuh. Jadi kalau kalian cuma punya outline tapi kalian nggak punya bukti dokumen udah ngupload satu sertifikasi ini, outline kalian juga akan kita tolak gitu. Nah, kemudian untuk dosen pembimbing, gimana nih untuk dosen pembimbing gitu ya. Nah, teman-teman, dosen pembimbing itu kalau di sistem, teman-teman harus menentukan minimal 3 dosen pembimbing calon ya teman-teman. Jadi sifatnya adalah pengajuan gitu. Ya, pada saat kalian bikin outline itu memang harus masukin 3 nama dosen gitu. Nah, dosennya kalian bisa lihat di website kita di sisbinus.ac.id/faculty members itu ada list dosen-dosen di School of IS. Kalian bisa pilih dari sana. Tapi kalau misalnya ternyata dosennya di website ada, di aplikasi nggak ada, itu artinya dosennya belum eligible untuk boleh membimbing skripsi. Jadi silakan cari dosen yang lain gitu. Dan ini sifatnya adalah pengajuan. Kenapa? Karena at the end, kalian akan dibimbing oleh siapa, itu ditentukan oleh jurusan. Kami akan mereview lagi topik dan juga batas maksimal jumlah bimbingan skripsi yang boleh dibimbing oleh satu orang dosen. Dan mahasiswa dan dosen nggak bisa memilih dosen pembimbing. Atau dosen juga nggak bisa milih mahasiswa gitu. Hal ini hanya dimungkinkan jika mahasiswa itu merupakan tim penelitian dari dosen yang dibuktikan dengan proposal penelitian dosen yang bersangkutan. Jadi kalau dosen lagi ngelakuin penelitian dan dia ngajak mahasiswa, itu dia punya proposal tuh. Nah, dibuktikan di proposal itu memang mahasiswanya adalah anggota penelitian dari topik itu, dan topik itu diturunkan menjadi skripsi, sehingga mau tidak mau dosen ini harus jadi pembimbing mahasiswa yang bersangkutan. Itu baru akan kita bisa menerima request yang diberikan oleh dosen maupun mahasiswa gitu. Tapi di luar itu, hak untuk menentukan skripsi ini dibimbing oleh siapa sepenuhnya ada di uh, pihak jurusan yang akan menentukan gitu. Kami punya beberapa pertimbangan terkait penentuan mahasiswa ke dosen pembimbing yang mana. Gitu. Dan kalau kalian ngerasa kebingungan, aduh nyusun outline bingung nih, topik yang aku punya oke nggak ya gitu. Kalian sebenarnya boleh discuss sama dosen siapapun gitu. Kalian nggak perlu ngerasa, oh karena aku udah discuss sama dosen A, jadi dia harus jadi pembimbingku. Enggak, teman-teman. Dosen itu memang punya kewajiban untuk ngebimbing mahasiswa, meskipun dia jadi dosen pembimbing atau enggak gitu. Tapi kalau kalian mau aman, ajak ngobrol lah dosen akademik advisory kalian gitu. Kalian punya ya dosen akademik advisory kalian yang udah kita sign ya semester 1 gitu ya. Ajak ngobrol dosen akademik advisory-nya kalian gitu. Pas lagi ada sesi ketemu, karena memang lagi waktunya kalian nusun pretesis ya, diarahin aja Bapak Ibu boleh nggak diskusinya tentang skripsi gitu misalnya itu silakan teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa nggak enak gitu ya diskus sama satu dosen terus ternyata nanti dosen ini bukan jadi dosen pembimbingnya kalian, paling aman adalah cari dosen akademik advisory kalian gitu atau cari saya head of program kalian, aku juga terbuka untuk diskus sama kalian, atau cari deputy head di masing-masing kampus. Kalau di Alam Sutra bisa cari Bu Marisa, kalau misalnya di Kemanggisan bisa cari Bu Sudiana. Kita juga welcome untuk terima discussion dari kalian gitu. Nah, ini penjelasan khusus untuk teman-teman yang mutusin ngambil track skripsinya adalah artikel ilmiah gitu. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan.
Pertama adalah terkait um, outline publikasi. Untuk yang ngambil skripsi artikel ilmiah, outline publikasinya itu harus di konferensi internasional atau jurnal internasional yang terindeks Scopus. Scopus itu apa? Kalian buka scopus.com, itu tuh dia kayak mengumpulkan penelitian-penelitian dari berbagai macam sumber dari satu tempat gitu. Jadi syaratnya nanti kalau cari-cari sumber gitu harus cari tahu. Dia terindeks Scopus nggak? Nah, kalau terindeks Scopus baru kalian boleh submit. Kalau nggak boleh submit ke sana. Kemudian pada saat skripsi ini udah beres kalian tulis, kalian submit gitu ya ke publisher. Terus publishernya bilang, oh ya, skripsinya bisa saya terima nih untuk dipublish di tempat saya gitu. Nah, step berikutnya pasti dia akan minta yang namanya bayar, biaya registrasi. Nah, ini silahkan kalian diskusikan di awal pada saat bimbingan pertama sama dosen pembimbing kalian, pembayarannya maunya seperti apa? Apakah bagi rata gitu ya antara mahasiswa dengan dosen, atau mahasiswanya yang bayar semua, nanti dosennya, karena sebenarnya dosen itu bisa untuk mengurus reimburse ke BINUS untuk registrasi eh, biaya ini, teman-teman. Tapi memang ada batasan harganya gitu ya. Kalau misal lebih dari batasan harga yang ditentukan, berarti kan antara dosen atau mahasiswa harus menanggung biaya kelebihannya sendiri gitu kan. Nah, itu yang harus dibicarakan gitu. Kalau lebih, sebenarnya kalau di bawah dari yang akan BINUS mau ganti kan nggak masalah gitu kan, digantiin semua sama BINUS. Tapi yang harus perhatikan adalah kalau ternyata biaya konversinya di atas dari harga maksimal yang ditetapkan oleh BINUS gitu. Itu jadi diskusin di awal sama dosen pembimbing kalian. Nah, kemudian di awal juga harus menyepakati tujuan publikasi. Apakah mau ke conference atau mau ke jurnal? Karena ini akan mempengaruhi timeline untuk ngerjain skripsinya kalian gitu. Ada strategi yang harus kalian susun untuk bisa mencapai tujuan akhirnya maunya paper ini, artikel kalian ini ke publish gitu, biar bisa dapat A gitu. Jadi tentuin dulu tujuan publikasi ini awal, jadi kalian bisa bikin timeline pengerjaannya akan seperti apa. Nah, kalau memilih konferensi internasional, maka mahasiswa wajib untuk melakukan presentasi. Jadi kalau conference itu setelah keterima, ada sesi di mana kamu harus presentasi. Tapi kalau jurnal enggak. Kalau jurnal udah keterima ya udah gitu, tinggal tunggu publish selesai gitu. Tapi kalau conference setelah keterima itu ada step untuk kalian harus ngelakuin publikasi. Nah, sorry, step untuk kalian ngelakuin presentasi. Nah, presentasi ini harus mahasiswa yang melaksanakan. Salah satu aja, karena biasanya biaya registrasi itu hanya untuk satu presenter. Jadi kalau kalian bertiga, kalian tentuin siapa satu yang bakal presentasi gitu. Tapi nggak boleh dosennya yang ngelakuin presentasi. Harus salah satu dari mahasiswa yang melakukan presentasi. Tuh. Dan untuk menghindari miskomunikasi antara kalian dengan dosen pembimbing, setiap kalian akan melakukan submit artikel kalian ke publisher manapun, komunikasiin dulu sama dosen pembimbing. Dapat approval dari dosen pembimbing, baru kalian submit. Dan dijaga tolong sekali submit dokumen yang sama, cuman submit di satu tempat. Sampai dapat hasil di tempat itu, baru kalian boleh untuk mensubmit ke tempat lain. Kalau di tempat pertama ditolak. Jadi kalian nggak boleh kalian punya satu dokumen gitu ya, kalian submit langsung ke 5 konferensi yang berbeda gitu. Nanti kalau 5-5 yang keterima kan kalian bingung gitu ya. Jadi sekali waktu submit hanya ke satu tempat aja. Kemudian di akhir tesis ya ini yang tesis sama TSKS, nanti akan ada expo. Exponya on-site di kampus masing-masing. Dan nanti mahasiswa harus mencetak poster untuk pameran secara mandiri. Itu harus diperhatikan teman-teman. Kalau memilih skripsi yang artikel ilmiah. Nah, ini proses secara umum kalau kalian milih skripsi artikel ilmiah, jadi di luar proses yang dilakukan di BINUS, ada proses di mana kalian harus kan mensubmit papernya kalian gitu ke orang lain. Caranya gimana? Yang pasti pertama kalian kalau udah jadi papernya, dosennya bilang, oh ya ini udah jadi, udah boleh disubmit gitu ya. Pertama pasti harus submit dulu. Nah, habis submit kalian tunggu. Jangan submit ini prosesnya nggak yang hari ini disubmit besok bisa dapat hasil ya teman-teman. Timelinenya bisa berbeda-beda, bisa lama, bisa cepat gitu. Nah, makanya tadi tujuan publikasi harus ditentukan di awal gitu karena akan mempengaruhi ini. Nah, kemudian itu dia submit, si yang punya conference atau yang punya jurnal itu akan melakukan proses review. Nah, dari proses review ini biasanya dia akan minta untuk bisa aja ditolak, bisa aja diterima tapi harus revisi dulu gitu. Kalau misal ditolak ya udah kalian cari tempat lain gitu. Tapi kalau diterima tapi harus revisi berarti kalian harus melakukan proses revisi dulu gitu.
Nah, setelah itu revisinya udah selesai, kalian bakal ditagih tuh sama dia. Nih, tagihan, tolong bayar dong, gitu. Nah, itu namanya adalah proses registrasi ini, gitu. Nah, nanti kalau udah beres, kalau misalnya ke jurnal, ya berarti tinggal tunggu publish. Tapi kalau misalnya ke conference, berarti next step berikutnya adalah harus presentasi. Kalau conference kalian nggak presentasi, itu nggak akan dipublish. Uang yang kalian bayar bakal hilang begitu saja, gitu. Jadi kalau presentasi, kalian wajib untuk presentasi. Pasti bahasa Inggris, gitu. Nah, nanti terakhir bakal melalui proses publikasi. Jadi ini adalah kewajiban mahasiswa ya, sampai publikasi. Nggak boleh, wah aku udah bayar, terus kabur. Nggak bisa ya. Pokoknya kalian harus tanggung jawab kalian adalah selesai sampai publikasi. Even mungkin publikasinya masih setahun lagi gitu ya dari kalian lulus ya nggak apa-apa. Itu tetap masih tanggung jawab kalian gitu. Tanggung jawab kalian secara etika dan moral gitu ya teman-teman. Jadi diberesin prosesnya sampai selesai. Nah, kemudian kalau untuk yang tesis topik, nanti saya akan jelasin di dalam video yang berbeda. Tapi ini sekarang saya akan fokus dulu untuk ngejelasin tentang secara uh, administrasinya ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyain, pertanyaannya boleh teman-teman siapin. Karena nanti kita akan ada briefing terkait dengan pretesis ini yang kalian langsung bisa nanya Q&A secara live gitu. Tapi sebelum briefing, please tolong ditonton dulu videonya. Jadi nanti waktu briefing bisa fokus langsung di Q&A. Gitu aja. Terima kasih teman-teman semuanya.